Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Daud. Saya dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan konsep dasar kebudayaan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan banyaknya pulau tersebut, kebudayaan Indonesia sangat beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing kebudayaan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Selain keberagaman kebudayaan, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan lingkungan sosial budaya. Ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama ada definisi kebudayaan, yang kedua ada fungsi kebudayaan, yang ketiga ada tujuan kebudayaan, yang keempat ada unsur kebudayaan, yang kelima ada manfaat kebudayaan, yang terakhir ada hubungan manusia dan kebudayaan. Masuk pada topik pertama, yaitu definisi kebudayaan. Definisi yang sangat luas tentang kebudayaan berbunyi, kebudayaan adalah kompleks totalitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan apa saja kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh sebagian anggota masyarakat. Ahli lain mendefinisikan. Menurut Robert Hallowey, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, makanan, norma-norma artistik, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal. Menurut Lawrence K., kebudayaan didefinisikan sebagai sebuah jenis tradisi di mana simbol diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan pembelajaran sosial. Kemudian ada fungsi kebudayaan. Yang pertama ada fungsi adaptif, yaitu fungsi kebudayaan yang membantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, alam, dan sosialnya. Yang kedua ada fungsi integratif, yaitu fungsi kebudayaan yang membantu manusia untuk menciptakan kesatuan dan keteraturan dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi kreatif, yaitu fungsi kebudayaan yang membantu manusia untuk mengembangkan potensi diri dan mewujudkan cita-cita hidupnya. Yang keempat ada fungsi edukatif, yaitu fungsi kebudayaan yang membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupannya. Kemudian ada tujuan kebudayaan. Tujuan kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan bertujuan antara lain, yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Yang ketiga, pembimbing kehidupan manusia. Yang keempat, ada pembeda antar manusia dan binatang. Kemudian manfaat budaya itu budaya mengajarkan nilai-nilai luhur yang memiliki keunikan dan kegunaannya masing-masing. Hal inilah yang meningkatkan rasa bangga bangsa Indonesia yang kemudian menumbuhkan sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lainnya. Kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Kemudian ada unsur kebudayaan. Yang pertama ada unsur bahasa. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Casey, merupakan kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Yang kedua ada pengetahuan.
Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah sosial. Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan dan organisasi. Sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koen-Janiningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana hidup dan bergaul dari hari ke hari. Yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan kehidupannya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Kemudian kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Yang kelima ada mata pencaharian hidup. Bagaimana cara mata pencaharian di suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam ada religi. Manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Yang ketujuh ada kesenian. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama dalam suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir ada hubungan manusia dan kebudayaan. Manusia dalam kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat dan hampir semua tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku. Kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal yang berarti walaupun keduanya berbeda tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.